China is running the race very quickly. We wrote that down and we played it in a war game. Without overstating, it failed miserably. Taiwan is clearly one of their ambitions before that. That President Xi is instructed by 2027 to invade Taiwan. Selama 2 arsip terakhir, kita membedah satu hal. Kenapa Amerika dan China harus bersitegang? Kenapa mereka berpotensi perang? Dan kenapa perang ini akan seketika mengubah tatanan dunia? Jawabannya satu kata, Taiwan. Dan indikasi mereka akan berperang sudah mulai terlihat sangat jelas. Di arsip nomor 10, satu kalimat dari Pentagon membongkar segalanya. Failed miserably. Militer terkuat dalam sejarah peradaban kalah total dalam simulasi rahasia mempertahankan Taiwan dari Cina. Kapal induk $13 miliar dilumpuhkan rudal seharga 1/100-nya. 58 Tomahawk per tahun melawan 3.500 rudal Cina dalam 5 tahun. Ini bukan perang alutsista, ini perang akuntan. Di arsip nomor 11, kita masuk ke jantungnya. Xi Jinping memajukan target dari 2050 ke 2027. Ulang tahun ke-100 Tentara Pembebasan Rakyat. Dan satu pabrik di Taiwan mengontrol 90% chip militer paling canggih dunia, termasuk chip rudal Amerika yang seharusnya melindungi pulau itu. Tapi semua ini masih cerita Pasifik. Di arsip ini, kita ungkap 3 hal yang menyeret Indonesia ke dalam perangnya sendiri, mau atau tidak. 1. Senjata finansial $690 miliar yang bisa meruntuhkan dolar sebelum satu peluru dilepaskan. 2. Amerika bisa memenangkan perang ini, tapi hanya jika 2 kondisi rapuh terpenuhi. 2 kondisi yang menentukan apakah perang ini selesai dalam 3 minggu atau berubah menjadi musim dingin yang panjang. 3. Satu negara yang didirikan 1948, yang dalam 3.000 tahun sejarah tidak pernah bertahan lebih dari 80 tahun. Sekarang, mereka di tahun ke-78. Dan saat Amerika menarik payungnya ke Pasifik di 2027, sejarah akan datang menagih. Ini adalah arsip nomor 12. Subscribe, nyalakan notifikasi. $690 miliar. Itu nilai obligasi pemerintah Amerika yang dipegang oleh Tiongkok. Angka ini setara dengan 3 kali total APBN Indonesia. Artinya, China meminjamkan lebih dari 10.000 triliun rupiah kepada Amerika Serikat. Amerika membayar bunganya setiap tahun, dan China memegang sertifikat hutangnya. Jadi apa yang terjadi kalau China memutuskan saat konflik Taiwan memanas untuk menjual semua obligasi itu sekaligus? Dolar melemah tajam, suku bunga Amerika melonjak, biaya hutang Amerika menggelembung, inflasi meledak, potensi resesi global. Kedengarannya seperti senjata pamungkas. Ini yang disebut MAD economy, Mutually Assured Destruction, versi finansial. Amerika tidak bisa melumpuhkan Tiongkok tanpa melumpuhkan dirinya sendiri. Dan disinilah Indonesia masuk. Kalau dolar bergejolak, apapun pemicunya, rupiah terseret. Hutang luar negeri Indonesia yang didenominasi dolar menggelembung. Impor bahan baku naik, harga-harga naik. Bukan karena kita melakukan sesuatu yang salah, tapi karena kita terikat ke sistem yang sedang bermain di ambang kehancurannya sendiri. Sekarang, kita perlu bicara tentang sesuatu yang jarang dibahas di luar ruang analisis pertahanan. Amerika bisa menang di Taiwan, tapi hanya jika 2 kondisi rapuh ini terpenuhi. Kondisi pertama, Taiwan harus bertahan di hari pertama. Kalau Tiongkok bisa menaklukkan Taiwan sebelum Amerika sempat menggerakkan asetnya, maka tidak ada yang perlu dipertahankan lagi. Ini bukan skenario fiksi. Ini yang dikhawatirkan CSIS, bahwa jendela kerentanan Taiwan dari serangan pertama sampai bantuan Amerika tiba bisa cukup sempit untuk dieksploitasi. Hari pertama,
bukan fase pembukaan perang. Hari pertama adalah perangnya. Kondisi kedua, Jepang harus memberi akses pangkalan. Amerika tidak bisa memenangkan konflik Taiwan tanpa menggunakan pangkalan-pangkalan di Okinawa dan Jepang daratan. Secara geografis, tidak mungkin. Tapi Jepang punya konstitusi pasifis. Jepang punya opini publik. Jepang punya sejarah. Dan kalau Jepang ragu, bahkan satu hari saja, itu cukup untuk mengubah segalanya. Jadi ini yang kita hadapi. Bukan perang yang selesai dalam seminggu. Bukan konflik yang selesai setelah satu ronde pertempuran laut. Kalau salah satu dari dua kondisi itu gagal, perang itu tidak berakhir dalam beberapa minggu. Ia berakhir dalam beberapa tahun. Dan Indonesia? Oke, sebelum ada yang bilang ini urusan Pasifik, bukan urusan kita, tunggu sebentar. Karena Indonesia sudah ada di garis tembak ini, mau atau tidak. Mari kita bedah 3 hal yang paling konkret. Pertama, dompet kita. China adalah tujuan ekspor nomor 1 Indonesia. Batu bara, lebih dari sepertiga total ekspor kita disedot ke China saja. Nikel, bahan baku baterai mobil listrik dunia, pasar utamanya China. CPO, tembaga. Hampir semua komoditas Indonesia, China adalah pembeli utamanya. Kalau perang Taiwan pecah, ekspor itu langsung kolaps. IHSG akan crash. Rupiah akan tertekan ke level krisis. Dan kalau Anda kira ini cuma masalah investor, ingat, lapangan kerja jutaan orang Indonesia tergantung pada ekspor itu. Pemecatan massal di tambang, pemecatan di smelter, pemecatan di perkebunan. Itu semua warga Indonesia yang dompetnya akan kosong dalam hitungan minggu. Kedua, posisi kita. Di arsip nomor 6, kita sudah bahas Selat Malaka sebagai kartu truf Indonesia, choke point terbesar di dunia, dilewati lebih dari 1/4 perdagangan maritim global. Kita duduk tepat di bibirnya. Ketiga, aliansi kita. Indonesia sekarang anggota BRICS. Tahu siapa lagi anggota BRICS? China, Iran, Rusia. Kita di meja yang sama. Saat perang Taiwan pecah, Amerika akan memberikan ultimatum ke seluruh negara. Pilih sisi. Dan di arsip nomor 4, kita bahas bagaimana Prabowo mulai membeli minyak dari Rusia, bukan dalam dolar. Kita sudah satu langkah keluar dari sistem petrodolar. Sama seperti yang Iran lakukan 45 tahun lalu. Inilah paradoks Pasifik yang membuat Pentagon tidak bisa tidur. Setiap dolar yang Amerika keluarkan untuk Munitions Acceleration Council, setiap pabrik baru yang diumumkan, setiap miliar yang dikucurkan untuk LRASM, untuk Patriot, untuk Tomahawk, itu adalah pengakuan publik. Pengakuan bahwa mereka belum siap. Setiap pengumuman anggaran 1,5 triliun dolar adalah pesan keras ke Beijing, ke Moskow, ke Teheran, ke Pyongyang, dan ke Jakarta. Pesannya, sistem kami rapuh, dan kami tidak punya waktu cukup. Semakin keras Amerika berteriak tentang kekuatannya, semakin jelas mereka mengakui keterbatasannya. Itulah dangerous cycle. Dalam permainan kekuasaan global, kekuatan terbesar bukan memiliki senjata terbanyak, bukan mempunyai tentara paling banyak. Kekuatan terbesar adalah punya pabrik yang tidak bisa kehabisan amunisi, punya rantai pasok yang tidak bergantung pada musuh, punya rakyat yang paham bahwa mereka adalah bagian dari permainan, bukan penonton. Sekarang Anda sudah tahu. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan dengan pengetahuan ini? Minimal, sebarkan. Karena bidak yang sadar dia di papan catur punya satu keunggulan, dia bisa menolak digerakkan. Amerika akan bertarung dengan dirinya sendiri di Pasifik. Tapi ada satu negara
yang akan bertarung dengan sesuatu yang jauh lebih tua dari Amerika sendiri, sesuatu yang lebih tua dari Republik Rakyat Cina. Mereka akan bertarung dengan sejarahnya sendiri. Negara yang dalam 3.000 tahun tidak pernah bertahan lebih dari 80 tahun. Negara yang sekarang di tahun ke-78. Dan saat Amerika tarik payungnya ke Pasifik di 2027, sejarah itu akan kembali menagih. Bukan ramalan, bukan mistis. Ini hitungan matematika sejarah. Arsip berikutnya, segera. Ini adalah Archive Zero. Dan permainan ini belum selesai. Subscribe, nyalakan notifikasi.